coba dulu. Oke, apanya udah apa semua ya? Karena kita praktek ya komputernya yang di depan saudara. Oke, asik ya. Oke, materi kita hari ini itu Google Maps. Mana yang kita bahas di sini ya? Gimana mendapatkan API ya? API, masih Google Maps API ya. Gimana Google Maps adalah aplikasi data online gratis dari Google. Dimana dengan Google Maps API ini kita bisa mengakses data dari Google apabila kita membuat aplikasi berbasis web ya. Nah, misalnya seperti saudara lihat di Google Maps ya, atau di handphone saudara, browser mobile itu kan ada peta ya. Nah, dimana peta itu kalau dia berupa aplikasi itu nanti ada API-nya. Dari API itulah kita bisa menentukan koordinat. Oke, kita lanjut ya. Kalau dulu Google Maps itu adalah aplikasi gratis ya dari Google, tapi sekarang tidak gratis lagi karena segala aspek sekarang sudah menggunakan Google Maps ya untuk tracking ya. Misalnya saudara ini seperti penjualan ya, Google Maps sangat dipakai sekarang. Misalnya untuk kurir ya, atau kurir tahu kan? Misalnya untuk Gojek, Maxim, Grab itu menggunakan Google Maps. Tapi kalau Maxim enggak ya, karena dia kan perusahaan dari Amerika ya. Iya. Pernah menukarkan uang di Australia atau gimana? Ya. Misalnya kalau sudah punya PayPal, biasanya sudah kerjanya online ya, atau saudara punya blog, ada yang punya blog, ini, atau saudara dengan seorang web ya, itu yang akan kita pakai di sini, seorang developer web ya. Ini saya contohkan ya, hasil dari proyek apa ya, menggunakan apa? Web itu kita keluar dulu ya. Nah, itulah gunanya saudara kalau menggunakan dunia API ya. API itu bisa berguna ya untuk banyak aplikasi yang saudara gunakan selama akun itu punya saudara. Dan sekarang banyak juga yang menyewakan API ya. Itu kalau bagi saya itu sangat apa ya, karena menyewakan API itu bisa dijual di buku ya, di mahasiswa mungkin ada baiknya juga karena API itu mahal menurut saya, karena di sini API itu ada yang tanya berapa harga API mendapatkannya? Ada? Tolong tunjukkan. API atau saudara set dulu berapa API ya? Itu Google Maps harganya. Kalau Bapak dari sini ya untuk membangun sebuah aplikasi itu keseluruhannya ya, Bapak dulu beli itu $300, murah ya? Murah. Hanya untuk sebuah API. Berarti akses kita ke Google itu bisa berjalan. Kalau tidak, kita aplikasi yang kita buat yang kemarin tuh, yang saudara akan buat nanti untuk proyek selanjutnya, baik nanti saudara ke itu untuk PKL tugas akhir skripsinya, saudara kalau judul tentang pemetaan, saudara harus punya aplikasi atau saudara bisa sewa atau saudara
punya kawan yang judulnya sama, masuk di sini untuk pemetaan bisa saudara apa namanya kalau bahasa gaulnya bahasa saudara tek-tekan ya. Soalnya kan kalau sempat 4 orang yang tugas akhirnya menggunakan membuat aplikasi pemetaan ya, seperti ini salah satunya. Jadi itulah dibagi. Kalau dirupiahkan berapa jadinya? 4.500.000 ya. Itu karena pilihannya untuk pelajar pendidikan, bukan untuk bisnis. Kalau bisnis lebih mahal lagi. Ya, dengan API ini kita bisa mengakses peta yang ditampilkan oleh Google. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Yep. Cara mendapatkan API dari Google Map ini bagaimana? Oke. Caranya ya seperti kita katakan tadi ya, keterangan tadi, saudara masuk ke di sini, developer.google.com. Nanti di sini saudara akan ditutur ya Google Cloud, karena Cloud tahu gak Cloud? Jadi API itu sebenarnya Google itu semacam server ya, cloud di awal. Jadi kita meminta akses ke sana, tetapi dengan menentukan proyek kita apa. Biasanya setelah itu kan akan masuk pilihan di sini main project ya. Setelah itu saudara harus pilih Google Cloud Platform, sama dengan PPS namanya. Ya. Setelah itu pilih API Service ya. Setelah itu kredensial. Oke. Setelah itu pilih create kredensial ya. Setelah itu akan API key ya, mengidentifikasi proyek yang saudara buat untuk API key-nya ya. Sebenarnya untuk pendaftaran aja gitu. Sementara untuk API key-nya boleh saudara gunakan untuk proyek yang lain. Oke, nah di sini API key created itu otomatis itu ya akun ya. Maksudnya di sini your API key akan muncul itu kombinasi ya huruf. Ini nggak bisa dihafal ya, huruf, angka, dan karakter ya. Oke, nah di sini kenapa harus menggunakan Map JavaScript API ya? Karena aplikasi ini bisa nanti dijalankan di web dan mobile, aplikasi mobile. Ya. Setelah itu akan muncul billing. Tahu billing kan? Mana di situ akan saudara akan tunjukkan cara pembayarannya ya. Setelah itu setelah saudara mungkin ada beberapa saat ya prosesnya untuk pembayaran, nanti setelah itu API kita akan aktif. Mana API itu bisa digunakan untuk aplikasi mobile dan web, baik itu Android dan iOS ya. iOS, tahu iOS? Oke. Nah contohnya seperti ini kan saya gunakan nanti kita gunakan untuk proyek kita ya.
ada di sini berapa karakter ya panjangnya. Oke, kita lihat ya di sini. Jadi sesuaikan ya. Tadi kita menggunakan JavaScript ya. Karena ini kita coba kan sama nggak dengan aplikasi yang tadi ya, yang sudah kita dapatkan dari Google. Oke. Lihat sama nggak? Ternyata sama ya. Nah, jadi ada sebagian mahasiswa kemarin itu aja kerja yang project, ya kawan-kawannya membantu kawannya ya dengan menyewakan aplikasi. Mungkin ke depannya saudara untuk project PKL, untuk skripsinya, apalagi yang berbasis web dan mobile, kita sudah dimudahkan oleh Google. Saudara tidak menggambar lagi, mau data lagi, ya data itu sudah ada dari Google. Tinggal kita pemanggilan aja dari script. Oke? Oke, untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Baik, Pak. Ketua ya? Absen. Oke. Randy? Hadir, Pak. Oke. Angel Syatuli? Izin, Pak. Yondriani Saputra? Izin, Pak. Ivan Gunawan? Saya, Pak. Bukan yang aktif ya? Wendri Yusmi Mahendra? Mana ya? WC. Oke. Pandu ya? Pandu Dwi Karisma, anak kedua ya. Pandui. Al Bariki Chandra Pratama. Hadir, Pak. Oke. Antiel Perda Sendiri. Ada? Otniel. Enggak datang ya, Pak. Izin. Elsa Mayora Andriani Hasibuan. Di Justisio Simarmare. Saya, Pak. Rizky Hanifan. Mbak. Riki Suwandi. Ya, Pak. Aulia Muarif. Saya, Pak. Erlangga Nazarion. Aprilia Dwiki Fahmi. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Wih. Muhammad Anwar. Saya, Pak. Riyaldi Sahab Maruki Tua Lubanggaon. Izin, Pak. Izin ya. Elisa Valentino. Lutfi Atala. Hadir, Pak. Anggia Rahma Puspitasari. Sri Andini BR Tarigan. Alimun. Izin, Pak. Oke. Tiga orang tidak hadir ya. Oke, kita lanjutkan. Dari apa tadi? Perjalanan tadi mungkin di sini yang agak susah bagi saudara pas di billing ya. Apalagi mahasiswa ya. Kan sekarang udah untuk pembuatan kakak kartu kredit gampang ya. Enggak segampang jauh. Biasanya yang diprioritaskan itu orang yang sudah kerja. Di sini sudah kerja semua kan? Kerjaan orang tua. Ya. Yang itu aja pakai PayPal. PayPal itu bayar. Apalagi saudara nanti kelanjutannya kan banyak nih. Apalagi saudara aktif di keseharian saudara gimana? Yes, tidak salah.
Sepertinya saja. Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Nah, sudah semester 5. 5 belum ada proyeknya. Belum. Belum ada proyeknya. Maksudnya proyek pribadi. Oh, proyek pribadi belum ada, Pak? Belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk kelompok ada sih. Kelompok. Inilah proyek kita. Proyek saudara membangun aplikasi dengan menggunakan API yang sudah ada. Itu Bapak kasih ke saudara free. Free ya. Nah, tapi dengan catatan digunakan untuk kalangan kita ya, selama perkuliahan kita. Ya. Sebenarnya untuk mereka itu banyak ya. Ada yang free juga. Yaitu seperti API ya, APIS itu free. Tapi aksesnya itu terbatas. Aksesnya kan bisa diakses oleh semua orang. Bisa menggunakan mobile dan karena mobile itu diperangkat Android saudara. Kalau yang punya Android, kalau yang punya iOS, pakai iOS. Jadi kedepannya untuk proyek selanjutnya ya, mata kuliah kita ini, yang API ini disimpan ya, jangan dihilangkan ya, atau Bapak share ke grup kita ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Bapak mau tanya nih, sampai di sini pemahaman saudara yang mana? Yang tertarik saudara? Apakah penggunaan untuk billing pipeline atau di API-nya? Di API-nya, Pak. API-nya, ya, API. Nah, gimana? Untuk mendapatkan API tadi kan saudara udah tahu ya? Iya, Pak. Ya, nah itu billingnya pembayarannya minimal saudara harus punya akun pembayaran yang secara mobile ya. Katanya tadi Dana bisa ya. Nah, tapi karena di sini harus dikonversi ke dolar ya. Paling rendah itu untuk belajar atau sekolah ke kampus itu $300 yang saudara bayarkan untuk mendapatkan API. Tapi di sini pada bulan ini yang akan kita pakai API dari Bapak ya. Coba dibuka apa dulu? Google Map-nya. Buka. Udah, Pak. Udah. Udah. Oke, buka. Coba saudara cari koordinat Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, kita cobakan ya. Pekanbaru. Saya cobakan sini. Google Map. Udah, Pak. Atau paling gampang kita lakukan dulu Padang ya. Atau Padang. Biar berbeda ya. Pernah ke Padang? Hah? Padang apa dulu? Padang pesisir, Padang semua. Pariaman, Pak. Padang Pariaman. Iya, Oke, Pak. Padang kota ya. Iya, Lihat Pak. di sini ada koordinatnya ini. Oke, seperti ini. Jadi kita masukkan ke script kita. Nih. Itulah gampangnya menggunakan API. Kita masukkan. Kita jalankan aplikasi yang tadi. Ya,
aplikasi ini yang Bapak share kemarin ya, itu adalah template ya. Jadi bisa saudara ubah ya berdasarkan proyek saudara, kelompok saudara atau tugas individu. Kebetulan di sini sebagai contoh yaitu informasi tugas wilayah pemasaran dan baru ya. Dan tadi sekarang tinggal saudara merubah dari tampilan di sini ya. Nah, misalnya untuk mencari cari perbedaannya, ini kan Padang nih ya. Kita lihat lagi Medan. Pernah ke Medan? Pernah. Medan. Ini Medan Bung. Oke. Jadi untuk mendapatkan koordinat, ya kita langsung aja ambil dari Google Map karena kita sudah punya wiki, tinggal mengcopy di sini. Ini adalah koordinat dari Kota Medan. Oke, yang di luar daerah di sini siapa teman? Misalnya di luar Pekanbaru. Oke, di mana? Hah? Bukan. Maksudnya tetap di wilayah Riau, tapi bukan Pekanbaru. Biar kita cari dulu, betul nggak? Muncul nggak? Pulau Meranti, Pak. Hah? Pulau Meranti. Meranti. Ya. Ada nggak masuk ke Google? Ada, Pak. Ada, Pak. Kelas 1, Pak. Kita coba ya. Meranti. Kepulauan, Pak. Kepulauan Meranti. Meranti Padang yang ada. Kepulauan Meranti, Pak. Nah, Pelalawan ya? Bukan, Pak. Ya, ya. Bodoh. Yang mana nih? Kepulauan Meranti, Pak. Oke, Kepulauan Meranti. Riau ya? Iya, Pak. Nih koordinatnya. Oke. Dicobakan ya di komputer masing-masing. Oke, ini dia. Sungai Bulu ada di sana? Ada, Pak. Di Meranti? Ada, Pak. Berarti saudara memang orang Meranti. Sungai Tengah, Sungai Apit, Itu masih daerah Siak, Pak. dari sini ya, Ya. pulaunya ya. Iya, Pak. Kita minimasikan dulu ya di aplikasi kita. Oke, jadi tugas saudara ya menampilkan peta sesuai proyek dengan template yang sudah Bapak share ke grup. Baik, Pak. Oke, tinggal saudara tampilkan dari webnya ya, disesuaikan misalnya tadi pemasaran bank ya. Misalnya kalau dari BPD, BPD ya, atau penanggulangan bencana ya mungkin di sini daerah rawan banjir ya. Iya, Pak. Daerah rawan banjir atau daerah bencana alam ya, salah satunya dikatakan ada di dunia. Misalnya di daerah ini banjir, korbannya berapa itu akan terlihat secara langsung. Dan di sini kita ini bisa terberikan ya, apakah saudara akan menampilkan. Semoga ya dari template yang sudah terbuat, yang kita buat ya. Ini tinggal saudara memasukkan
Oke, seperti ini. Ini manajernya. Kita menambah ini input lokasi dan tempat ya. Misalnya kita tambah lokasi atau yang sudah ada. Atau yang sudah ada kita edit dulu ya. Edit. Ini gunakannya dimana di sini. Nama konsumen, kategorinya ya. Kebetulan di sini kan kita konsumen untuk BEM ya. Dan namun ya, mana di sini konsumennya ada corporate, koperasi, KPR atau perumahan, kredit usaha rakyat dan UKM ya. Dimana di sini koordinatnya ini akan otomatis terisi. Ya, mungkin secara profesional kalau kita membuat peta ya, kita harus menggunakan drone ya untuk mendapatkan titik apanya. Kita contohkan di sini, apakah betul kita tinggal klik di sini, otomatis koordinatnya itu akan berubah dan langsung alamat sebut ya. Kita penyesuaian saudara aja ke aplikasi tugas dan proyek saudara. Oke, untuk misalnya tadi kita ada yang dari tugasnya untuk BPD ya, penanggulangan bencana. Misalnya untuk live-nya kita bisa melihat link dari YouTube seperti ini. Oke, Oke Pak. terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk tugasnya kapan dikumpulnya Pak? Tugasnya sini ya, saudara harus untuk progresnya harus ke grup dulu ya. Grup dulu. Apakah ada yang kurang atau tidak? Apakah ada penambahan atau penyelesaian? Itu kan finalnya nanti kita presentasikan sama-sama ya. Baik Pak. Mungkin ada saran dari kawannya kan, setiap tampilan atau setiap web itu kan harus ada koordinasi dari kawannya masukan untuk menambah hasanah ya. Apakah sudah sempurna atau enggak ya. Oke, terima kasih. Untuk tugas selanjutnya kita share di grup ya. Terima. Dan saudara untuk progresnya sertakan aja linknya. Terima kasih pertemuan hari ini.